Oke, hari ini kita jalan-jalan di tomat kita. Pol, ini tomat kita sudah di AST 58 hari. 2 hari lagi 60. Kita melakukan pruning agar nutrisi bisa tertuju kepada buah. Ya. Ini bawang kita programkan semi organik, non insektisida, non pupuk kimia. Untuk pungi tetap, karena fungsinya pungi untuk jamur, cendawan, dan bakteri. Itu tidak bisa kita pungkiri tanpa pemakaian pungi, karena dia tidak kelihatan jamur, cendawan, sama bakteri. Setelah kena baru kita tahu dia ada. Nah, di sini yang dimaksud itu masa spora. Cuma masa spora itu bagaimana kita tekan seminim mungkin, ya. Nah, masalah insektisida kita hapus total, karena kita bertani harus betul-betul profesional. Yang saya maksud profesional itu harus mengerti, karena kita berbudidaya sebuah tanaman itu adalah untuk konsumsi manusia, bukan untuk pajangan di dinding rumah. Jadi bagaimana kita menghasilkan produksi dari tanaman kita bisa menghasilkan tanaman yang sehat dan makanan yang sehat. Sebab manusia sehat dari makanan, manusia sakit dari makanan. Makanya saya pesan kepada teman-teman para petani-petani seluruh Indonesia, jangan sekali-sekali memposting sesuatu hal yang tidak lazim, ya. Memposting pemakaian insektisida, ya, saya kurang setuju, ya. Kenapa? Teman-teman tidak mengerti betapa bahayanya insektisida untuk tubuh manusia, ya. Walaupun itu ke tanaman disemprot, tapi itu pasti terkontaminasi oleh manusia. Sebab terjadinya kontaminasi karena hasil produksi pertanian tersebut akan dikonsumsi manusia, dan hasil insektisida yang diserap oleh tanaman itu tidak segampang yang kita pikirkan. Penguraiannya kadarnya menghilang di dalam hasil produksi kita. Nah, makanya teman-teman saya pesan, ayo jangan sekali-sekali memposting hal-hal yang berbahaya. Sama aja itu secara tidak langsung melakukan pembunuhan massal, ya. Pembunuhan massal. Maka saya heran kadang-kadang melihat petani-petani Indonesia unjuk gigi pemakaian insektisida. Coba kita lihat, berkaca kita ke pertanian Vietnam, Thailand, ya, bukan pertanian Jepang, ya. Mereka tidak pernah memposting pemakaian bahan-bahan kimia. Nah, jadi sekarang ini tanaman kita ini kita buat semi organik, bukan organik, ya. Jangan salah pengertian, semi organik. Kenapa saya katakan semi organik? Pupuk kimia anorganik, ya, itu kita hapus. Kita sistem organik melalui FOG sama MPK cair,
yang sifatnya organik. Untuk fungisida itu tidak bisa kita hapus, ya, karena fungisida fungsinya untuk jamur, cendawan sama bakteri, ya. Itu tidak bisa secara kasat mata kita lihat. Kalau untuk insektisida itu kita hapus total. Kenapa? Kalau untuk bawang merah, ya, termasuk juga tomat di sana, ya, itu perusak tanaman tomat dan tanaman bawang itu kelihatan. Kata-kata ini kita harus pahami juga tentang ekosistem. Yang masuk ekosistem, kenapa? Kita di lahan seperti ini, kita harus menyadari kita yang menumpang di lokasi, di zona mereka. Memang ini zona mereka. Zona mereka mencari makan, berkembang biak, menambah populasi mereka. Jadi itu tidak akan bisa kita pungkiri dari serangan tanaman kita. Cuman bagaimana kita menekan serangan tersebut. Bukan harus pakai insektisida. Nah, yang di jauh sana kita melakukan lampu perangkap. Lampu perangkap, kita tarik semua hama-hama. Setiap malam kita bunuh semua melalui PHT, ya, lampu perangkap. Jadi jauh-jauh hari kita sudah lakukan pengendalian dari cahaya lampu untuk membasmi inang-inang yang ada di lapangan ini. Nah, jadi teman-teman harus paham juga, kalaulah tomat itu dimakan ulat 20 butir ataupun 100 butir, itu bagi saya logika. Kenapa? Ini zona mereka. Kita tidak bisa pungkiri. Ya, kita tidak bisa pungkiri. Kenapa? Ini zona mereka. Nah, kita harus mengkaji ulang lagi. Kenapa saya katakan produksi kita nggak usah jauh-jauh, kita buat aja ini tomat ini 2.500 pohon. 2.500 pohon dikalikan aja 100 buah per pohon. Berarti sudah berapa? Udah 250.000 buah yang akan keluar. Seandainya pun itu dimakan 1.000 butir buah tomat ini, kita belum tentu langsung miskin. Nah, disitulah kita harus mengerti kalibrasi, ya. Nah, dari segi keuntungan, ya, pengeluaran pembiayaan insektisida, saya nggak bisa bayangkan itu, ya. Makanya teman-teman, ayo kita bertani harus bisa berhitung, bukan asal-asal bertani. Nah, contoh seperti bawang ini. Serangan yang paling fatal untuk diulat, untuk Trichomyces mite katanya itu tidak ada, ya. Tapi serangan bawang merah itu adalah ulat gerayak. Itulah yang disebut bahasa latinnya Chiroptera litura, ya, sama Chiroptera equa, ya. Nah, jadi untuk serangan ulat tersebut, hama tersebut, OPT tersebut, itu gampang kita deteksi. Dari jauh aja sudah kelihatan, ya. Dimana daun-daun itu sudah mulai bening, kita langsung jumpai, kita matikan. Nah, kenapa? Dia cuma satu, dia tidak akan berkembang. Ulat bukan beranak, ya. Ulat tidak beranak. Ulat itu ada karena ada kupu-kupu yang bertelur, makanya jadi ulat. Jangan salah pengertian, ya. Ada mengatakan ulat itu beranak 1.000 ekor. Hati-hati kalau bicara, oke? Nah, makanya sekarang saya memberikan tutorial singkat kepada teman-teman. Bertanilah dengan profesional, ya. Nah, makanya saya bilang ini tanaman saya semi organik. Yang dimaksud semi organik, saya untuk pupuk kimia saya hapus, insektisida saya hapus, fungisida tidak bisa, saya tetap pakai.
itu pun dengan kadar-kadar yang tertentu, sebagaimana kita bisa menekan seminim mungkin ya. Nah, yang mencegah populasi jamur, cendawan sama bakteri itu kita lakukan pemakaian kalsium. Seperti daun ini ya menguning, ini wajar di tanaman bawang, wajar sekali. Nah, untuk kebutuhan nutrisi yang ada yang diserap oleh tanaman ini, kita melakukan pemakaian pupuk organik cair ya. Sebagian itu dari NASA, sebagian itu kita ambil dari pupuk hantu ya. Jadi jangan salah teman-teman, ayo kita bertanilah dengan profesional, sebab hasil produksi kita itu untuk dimakan oleh manusia, bukan untuk pajangan di dinding rumah ya. Ya teman-teman, ayo bertanilah dengan profesional, bertanilah mengerti jalur, jangan membabi buta ya. Salam dari saya, Pertanian PGR. Salam Horas.